Bab 670. Mengatakan tak terkalahkan itu agak rendah hati. Membaca. Mendengar kata-kata wanita bergaun polos, Master Pedang Dunia tercengang. Wanita bergaun polos berkata dengan tenang, "Aku bisa melakukannya kapan saja." Master Pedang Dunia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Jangan khawatir, mari kita lihat dulu." Wanita bergaun polos itu mengangguk sedikit. "Ya." Master Pedang Dunia tiba-tiba menjadi penasaran, "Destri, seberapa kuat kamu?" Wanita bergaun polos dengan lembut membelai rambutnya yang tertiup angin di dekat telinganya, dan berkata dengan tenang, agak rendah hati untuk mengatakan tak terkalahkan. "Master Pedang Dunia." Wanita bergaun polos menoleh untuk melihat ke arah Master Pedang Dunia, "Apakah kamu percaya?" Master Pedang Dunia tertawa dan berkata, "Percaya." Bibir wanita bergaun polos itu sedikit terangkat. Master Pedang Dunia melihat ke bagian terdalam dan langit berbintang dan berkata dengan lembut, "Anak itu punya banyak musuh." Sepanjang jalan, dia menemukan bahwa Sander Ye memiliki semakin banyak musuh dan semakin kuat. Dia sangat khawatir. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Tuan Pedang Dursa dengan erat memegang tangan wanita Polna di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kami akan pergi setelah masalahnya selesai." Wanita bergaun polisi itu mengangguk sedikit, "Ya." Setelah Sander Ye kembali ke pagoda kecil, dia segera duduk bersila, memejamkan mata sedikit, dan menenangkan Din. Pertarungan sebelumnya memberinya banyak wawasan jurus menebas langit menghunus pedang telah ditingkatkan. Karena tanpa dukungan dari pedang King Xuan, kedua teknik pedang ini tidak akan menimbulkan ancaman bagi master dengan keilahian bab 60%. Selama jangka waktu ini, dia telah meningkatkan ranah dan ilmu pedang, tetapi dia belum banyak meningkatkan keterampilan pedangnya. Keterampilan pedang ini merupakan keterampilan pedang yang berkembang dan dapat terus ditingkatkan. Tujuannya saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatan kedua keterampilan pedang itu sendiri. Inti dari tumpang tindih waktu adalah menjelma dalam ribuan ruang dan waktu, menghunus pedang di setiap ruang dan waktu, lalu melapisinya dengan ruang dan waktu saat ini. Intinya adalah tumpang tindih. Dia telah mampu melakukan tumpang tindih dua ruang waktu secara bersamaan. Ini adalah batasnya sebelumnya, tapi sekarang, dia ingin menerabos lagi. Karena ruang dan waktu bisa saling bertumpukan berturut-turut, pasti bisa dilakukan 3 kali, 4 kali atau bahkan 5 kali. Lakukan saja begitu, dipikirkani. Selanjutnya, Sander Ye mulai melatih keterampilan pedangnya dengan gila-gilaan. Saat melatih keterampilan pedangnya, dia tidak menggunakan kekuatan garis keturunan atau kekuatan eksternal apapun, hanya kekuatan pedang tak tertandingi. Perlu disebutkan bahwa setelah pertempuran ini, dia menemukan bahwa kekuatan pedang tak tertandingi dia juga telah meningkat pesat. Di sisi lain, Arya dan Putih sedang mengajari Maya Ao bertarung. Arya mengajari Maya Ao berbagai teknik bertarung. Dia telah banyak bertarung, dan dia juga belajar dengan Dewa Budian. Oleh karena itu, dia memiliki pengalaman bertarung yang sangat kaya, terutama dalam penggunaan kekuatan. Di bawah bimbingan Arya dan Putih, kekuatan Maya Ao meningkat sangat cepat. Tidak hanya itu, dia kini telah mencapai puncak ranah leluhur dan hanya selangkah lagi dan ranah Tao manusia. Yang terpenting adalah Putih memperkuat perlengkapan untuk Maya Ao. Ya, Maya Ao sekarang berpakaian lengkap dengan pakaian dewa. Kalau Sander Ye tidak mengambil pedang King Xuan, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan Maya Ao, yang mengenakan baju besi dewa. Pada hari ini, di langit berbintang, Maya At tiba-tiba menatang Arya di depannya. "Arya, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu?" Selama periode bertarung dengan Arya, dia merienukan. Arya agak tidak normal saat melawan orang luar, kekuatannya tampak seperti itu, tetapi ketika melawan orang sendiri, kekuatannya sungguh mengesankan. Arya menjilat manisan Hao dan berkata dengan tenang, "Tidak." Maya Ao sedikit skeptis. Arya berpikir sejenak lalu berkata, "Apakah menurutmu dunia ini membutuhkan ketertiban?"
Maya Ao mengangguk, butuh. Sepanjang perjalanan, setiap tempat didominasi oleh yang kuat dan sangat kacau. Tapi Arya menggelengkan kepalanya, menurutku tidak masalah ada atau tidak lagi pula, aku sangat kuat dan tidak ada yang bisa menggangguku. Kalau seseorang bisa menggangguku, ketertiban sebanyak apapun tidak bisa mengendalikan pihak lain. Maya Ao berkedip, apakah ada orang yang bisa menindasmu? Arya berkata, hanya ada dua. Tentu saja, Maya Ao tidak menanyakan siapa keduanya. Topik ini tidak cocok untuk diskusi lebih lanjut dan harus diubah. Maya Ao berkata, tetapi Kander ingin menciptakan ketertiban. Arya mengangguk, aku tahu. Maya ragu-ragu, Latu berkata, kamu tidak ingin ketertiban di dunia ini, tapi kamu membantunya kenapa? Arya berkata, karena dia adalah kerabat. Maya Ao tercengang. Arya berkata dengan yakin, aku harus membantu orang Sendin. Maya Ao tersenyum tipis, keluarga yang sangat baik kepada Sander, dan tentu saja, mereka juga sangat baik padanya. Arya berpikir sejenak dan kemudian berkata, sebenarnya yang lemahlah yang membutuhkan ketertiban. Yang benar-benar kuat adalah ketertiban itu sendiri, sama seperti ayah Sander, kakeknya, dan bibinya. Bagi mereka, ketertiban tidak ada bedanya ada atau tidak, karena meskipun ada, mereka tidak dapat dikendalikan. Maya Ao sedikit bingung, lalu kenapa mereka masih membiarkan Sander membuat ketertiban? Arya berkata dengan serius, latihan. Maya Ao berkata dengan suara yang dalam, latihan. Arya mengariguk, tidakkah menurutmu Sander perlu latihan? Maya Ao berkata dengan lembut, perlu. Arya menjilat manisan haunya, lalu berkata, tertabir di keluarga seperti itu adalah suatu anugerah, tapi juga sal, karena orang tuanya sangat kuat, maka dia ditakdirkan untuk tidak menjadi generasi kedua yang sebenarnya. Mereka juga memiliki harapan yang tinggi padanya, berharap dia akan memulai jalan baru. Maya Ao sedikit bingung, jalan baru. Arya mengangguk, jalan kemanusiaan. Maya Ao berkata dengan suara yang dalam, aku tahu bahwa ketika kamu mencapai ranah Shinto kamu harus mulai mengembangkan keilahian, Sander. Arya berkata, dia tidak bisa mengembangkan keilahian, seseorang akan mengajarinya ketika saatnya tiba. Maya Ao sedikit penasaran, siapa? Arya mencondongkan tubuh ke arah Maya Ao dan berbisik. Maya Ao tertegun, ternyata. Arya mengangguk. Maya Ao tetap diam. Arya berkata, jalan Sander agak terlalu tergesa-gesa di masa lalu. Untungnya, dia telah berjalan dengan sangat mantap akhir-akhir ini. Ketika dia mencapai ranah Tao Langit, dia harus mengambil jalan yang benar-benar baru. Hanya dengan begitu dia dapat benar-benar menempuh jalannya sendiri. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Maya Ao. Kenapa kalian tidur bersama? Maya Ao tidak menyangka Arya akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, dan wajahnya langsung memerah karena malu. Arya berkata dengan serius, kalau kalian tidur, tidak hanya akan dapat berintegrasi lebih baik satu sama lain, tetapi kamu juga akan meningkat pesat, karena cucu kecil memiliki kekuatan 3 garis keturunan, dan kamu dapat meminjam kekuatan dan garis keturunannya untuk meningkatkan diri sendiri. Maya Ao menundukkan kepalanya sedikit, mari kita bicarakan. Dia secara alami merasa malu untuk mengambil inisiatif dalam hal semacam ini. Sander Ye sibuk bertarung atau berlatih selama penode ini, jadi tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Arya menatap Maya Ao dengan ringan, lalu berkata, apakah aku perlu memberinya obat? Maya Ao, 799. Pada akhirnya, di bawah perlawanan kuat Maya Ao, Arya tidak punya pilihan selain menyerah. Sebenarnya dia sangat ingin membius Sander, tapi dia tidak punya niat lain, dia hanya berpikir itu menyenangkan. Melihat Arya mengangguk, Maya Ao menghela nafas lega, karena dia tahu Arya benar-benar bisa melakukan apa saja. Dibius. Memikirkan hal ini, Maya Ao hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Arya tiba-tiba berkata, ayo tembur ke ranah Tao manusia. Maya Ao memulihkan pikirannya dan mengangguk. Terus berlatih.
Di tanah kuno. Di pegunungan Qi Utara, Beif berdiri di sebuah aula. Dia berdiri dengan hormat, tidak jauh di depannya, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah panjang dengan senyuman di wajahnya yang berwibawa. Orang ini tidak lain adalah Raja Or Utara, salah satu dari 4 raja tulis di tanah kuno. Raja di utara menatap Het. Apakah kamu kalah? Wajah Beif agak jelek. Ya, orang ini memiliki pedang Deus di tangannya. Pedang dewa itu dapat dengan mudah menembus pertahananku. Memang dia sedikit-sedikit. Tidak peduli apa yang digunakan Sander Ye, dia dikalahkan oleh master di ranah kaisar ini, ditakdirkan untuk menjadikannya sebagai bahan tertawaan di tanah kuno. Tetapi tidak ada cara lain, jadi dia memutuskan untuk kembali dan mengatakan yang sebenarnya, karena dia menemukan bahwa pemuda itu memang sangat luar biasa, asal-usulnya pasti sangat mengesankan, keluarga biasa tidak dapat mengembangkan jenius seperti itu. Raja Qi Utara berdiri perlahan, itu seharusnya diserahkan kepadanya oleh Wan O'Neill. Beif terdiam. Pria ini adalah orang yang sangat luar biasa Wan, bahkan di tanah kuno, setiap orang harus menundukkan kepalanya. Apa daya, 100% keilahian ini sungguh keterlaluan. Apa yang telah mereka selidiki adalah Sander Ye adalah pewaris Wan. Beif tiba-tiba berkata, panggil Sony. Seorang lelaki tua mundur, dan segera, Sony masuk ke aula. Sony memandang Raja Oi Utara yang duduk di tempat utama, tatapan rumit muncul di matanya, dan dia membungkuk sedikit. Raja Qi Litara menatap Sony, kamu telah menghabiskan waktu bersama Sander Ye, ceritakan padaku tentang orang ini. Ekspresi Sorti tiba-tiba menjadi sarus, tanah kuno benar-benar akan mengambil tindakan terhadap Sander Ye. Beif juga melihat ke arah Song, dia juga sedikit penasaran dengan Sander Ye sekarang. Sony berkata dengan suara yang dalam, aku tidak tahu asal-usulnya yang sebenarnya, tetapi orang ini sangat luar biasa, jelas bukan orang biasa, karena dia ditemani oleh monster jahlar dan leluhur roh. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Raja Qi Utara. Alasan kenapa dia mengungkapkan hal ini adalah untuk menghilangkan gagasan tanah kuno dalam menargetkan Sander Ye. Meski kini dia telah bergabung dengan tanah kuno, dia tetap tidak ingin menjadi musuh Sander Ye. Selain persahabatan aslinya, ada alasan lain, yaitu intuisinya